Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Lutfi Service, si teknisi abal-abal. Jadi bukan hanya tentang servis HP di sini yang saya buat, tetapi tentang kehidupan saya juga, ataupun tentang cara saya, bagaimana saya merintis usaha saya yang sekarang ini, yang sekarang saya lagi tekuni, yaitu usaha servis HP ya. Jadi saya upload video-video di YouTube itu hanya untuk save data saja di YouTube ya. Jadi saya ini tidak mengharapkan buat kalian klik subscribe ataupun buat kalian like video saya, tetapi bagi kalian semua yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah subscribe ke channel YouTube saya, dan bagi kalian juga yang sudah like di video-video saya. Semoga apapun yang saya bagikan selalu bermanfaat bagi kalian semua. Dan walaupun tentang video pribadi saya, dan saya pun juga nggak bakal ngasal buat upload sembarangan di YouTube ya. Intinya yang saya fokuskan di channel YouTube saya ini, channelnya tentang servis HP, repair smartphone ya, jadi perbaikan tentang handphone. Dan ada pun juga perjalanan saya, misalkan saya mau main ke sana, saya akan buat vlognya ya. Dan nggak mungkin saya hanya menyimpan kenangan saya itu di memori card saya atau di memori internal handphone saya, karena itu juga nggak bakalan cukup ya. Ini saya akan save di YouTube, dan channel YouTube saya ini cuma ada satu ini saja, dan nggak ada yang lain juga. Jadi saya akan bercerita di sini kenapa saya bisa terjun ke dunia servis handphone ini ya. Umur saya ini sekitar 20 tahun dan mau menuju ke 21 di bulan 02 Agustus nanti ya. Dan saya pun juga nggak tahu kenapa saya berada di sini dan saya bisa menekuni di bidang servis handphone ini ya. Padahal saya itu sekolah di sekolah pertama itu saya nggak masuk TK, sekolah pertama saya di MI ya. Di MI pun juga saya nggak ada ranking, nggak pernah ranking 1, ranking 2, ranking 3, itu belum pernah sama sekali. Di MTS ataupun SMP saya pun juga belum pernah ada ranking 1, 2, 3, dan deretan 10 ke bawah itu saya itu belum pernah ya. Saya ini orangnya ya pinter juga enggak, cerdas juga enggak, tapi bodoh iya. Tapi untuk di masa-masa sekolah itu saya nggak memikirkan gimana pelajaran besok ya, tapi saya memikirkan gimana cara untuk hidup saya nanti di luar sana. Dan waktu saya di MTS itu saya mulai menekuni bidang usaha, bukan tentang servis HP. Jadi keluarga saya itu tidak ada yang pengusaha, ada juga bapak saya yang pengusaha itu di Jakarta, dan dia hanya berjualan buah ya. Dan saya tidak ikut campur tentang usaha keluarga saya. Mungkin saya ada tetesan ataupun turunan dari bapak saya, basic atau mindsetnya jadi pengusaha ya. Karena pada waktu MTS itu saya itu sempat berjualan. Saya mikir ya, saya ingin mempunyai uang sendiri, gimana caranya. Dan saya berjualan di tempatnya di kamar saya berjualan jajanan ataupun makanan-makanan ringan, jajanan buat anak-anak. Saya gantung di kamar saya, dan ketika ada acara samenan, acara muludan ataupun acara apapun itu, ada perayaan-perayaan, saya pasti jualan ataupun mangkal di sana. Pernah usaha warung juga pernah, dan ketika hasil dari warung itu saya belikan tendo ya. Itu tendo yang dulu itu tendo masih laku juga tendo, karena di kampung saya juga itu masih agak sedikit kurang ya karena tentang game. Jadi tendo juga laris, dan setelah tendo lanjut ke PS1, dan PS1 juga lanjut ke PS2 ya. Dan sekarang itu saya beli PS itu hasil dari warung ya. Sudah itu saya jualan baju, dan jualan bajunya juga itu buat mangkal-mangkal di samenan, di acara-acara juga. Jualan baju juga sempat, jual layang-layang, gelasan juga sempat. Mungkin dari itu saya bisa terjun ke dunia ini ya. Dan untuk sebenarnya untuk usaha servis handphone yang sekarang ini nggak ada modal dari orang tua ya. Jadi kenapa saya bilang nggak ada modal dari orang tua? Intinya pada saat saya membuka usaha ini, saya nggak dikasih uang sama orang tua. Misalkan kayak gini ya, kalau misalkan kalian yang mau buka usaha, ada dana dari orang tua, ini buat modal buka usaha, misalkan 10 juta, tolong kamu jaga baik-baik, jangan sampai uang ini menjadi berkurang, ataupun uang ini tidak ada dan barang pun juga tidak ada. Saya tidak dikasih sama sekali, dan saya hanya berinisiatif untuk membukanya sendiri ya. Sebelum saya membuka dan saya di SMK,
di SMK Tekma jurusan akuntansi. Jauh ya, dari akuntansi terjun ke elektronik itu sangat jauh sekali. Dari akuntansi itu saya masih ya berjualan di luar sambil sekolah sambil berjualan juga. Dan pada waktu sekolah juga saya nggak ranking juga nggak, saya ranking kedua terakhir ya, kedua terakhir. Intinya ada berapa siswa kemarin saya ranking kedua terakhirnya, itu saya paling bodoh sekali. Tapi saya tidak memikirkan itu karena kehidupan di sekolah sama di luar sana itu beda, tergantung pemikiran kita. Yang ranking sekarang pun juga ranking 1 itu dia kerjanya masih sama orang lain, sementara saya yang rankingnya terakhir, saya bisa merintis usaha ini, menjalankan usaha ini, walaupun usaha ini belum besar juga, tapi alhamdulillah ya, perlu kita syukuri apapun yang kita dapat. Ini semua hanya titipan Allah dan akan kembali juga kepada Allah. Dan saya bercita-cita ingin merekrut karyawan yang ranking 1 di kelas itu. Ya, itu tidak ada yang tidak mungkin, semua mungkin. Dan setelah SMK, kenapa saya bisa terjun di sini? Ya, saya dapat modal dari orang tua itu sekolah di P3 Elektronik Jakarta Pusat, sekolah servis handphone di sana, dan cukup hanya 1 bulan servis handphonenya dan tidak lama karena orang tua juga banting tulang buat ya menyekolahkan saya di Jakarta itu, dan cukup modal yang besar juga buat hidup di Jakarta itu, karena Jakarta itu cukup keras dan makanan juga mahal-mahal, dan saya nggak mau mengecewakan orang tua. Perlu kalian ketahui, bersekolah handphone itu juga sama dengan sekolah yang biasa-biasa ya, itu gurunya acuh tak acuh, mau kita bisa ataupun tidak, yang penting guru itu sudah mendapatkan uang ya, sekolahan itu sudah mendapatkan uang. Jadi itu tergantung diri kita sendiri. Sekolahnya itu 1 bulan dapat sertifikat, 1 bulan lulus, mau yang bisa atau mau tidak, tapi gratis mengulang kapanpun dia mau, asalkan ada struknya ya. Dari 18 siswa yang lulus cuma ada 8 siswa. Kenapa yang lainnya pada kabur? Dan yang 8 siswa cuma ada 2 yang buka konter dan 3 berjalan. Yang 1 di rumah, yang satunya lagi saya buka konter di sini, dan yang satunya lagi buka konter di Jakarta ya. Itu masih orang Sukabumi yang buka konter di Jakarta. Karena dia buka konter dia dapat modal, saya nggak dapat modal. Saya pun juga setelah lulus sekolah kemarin di Jakarta itu, saya itu nggak langsung buka konter, sempat nganggur 2 bulan dan sempat servis jalan di rumah. Saya dapat alat servisnya dikasih sama di sekolahan itu, alat servis adanya, dan saya mencoba untuk menggunakan aplikasi online, pinjaman online seperti Akulaku, Kredipo, dan di Aprop ya. Kredit Pintar dan Shopee Paylater itu di Aprop. Kredipo sampai limitnya 10 juta, aku juga sampai limitnya tembus 10 juta, dan Shopee Paylater 1,5 juta, dan Kredit Pintar juga sampai 10 juta. Saya pinjam terus pinjam, sudah lunas pinjam lagi, sudah lunas pinjam lagi, ya begitu sampai usaha saya sekarang ya seperti ini. Dan alhamdulillahnya sekarang ini saya ini nggak memiliki utang apapun ya, karena usaha saya sudah seperti ini, mau ngapain lagi pinjam utang ya, pinjam uang di bank online ataupun di bank konvensional juga. Karena menurut saya kalau usaha sudah jadi seperti ini, ngapain lagi kita berurusan dengan riba? Karena riba itu menurut saya, kita di usahanya itu nggak bakal ada barokahnya sama sekali. Intinya kita punya uang banyak tetapi uangnya berasa tidak ada karena harus dibayarkan dengan hutang. Jadi ya kalau misalkan usahanya sudah seperti yang saya sekarang ini ya, sudah ada alat servis pun juga sudah ada, ya intinya kita ngapain lagi mau pinjam uang gitu ya, ngapain lagi, kita jauh-jauh dari riba itu lebih baik. Karena kita pun juga di dunia itu bakal mati ya, karena kita juga kalau mati meninggalkan hutang ya gimana, ribet juga urusannya, hisabannya paling banyak juga. Dan ini hanya cerita singkat saya merintis bagaimana nggak langsung saya terjun ke dunia servis HP. Saya pun juga ada sekolahnya, dan untuk cara mengurus usaha saya ini sendiri ini, saya juga nggak main asal-asalan. Saya nggak langsung dari SMK itu saya polos terhadap buka usaha, enggak ya. Saya ini dari MTS mungkin saya sudah belajar berjualan, SMK juga berjualan, dan sampai sekarang mungkin saya sudah tinggal mengasahnya lagi, bagaimana cara mengurus keuangan yang benar dan bagaimana cara menghitung pengeluaran pemasukan
dan modal dan hasil bersihnya bagaimana ya caranya, dan saya tinggal mengurus segitu-gitunya, dan alhamdulillah sekarang saya sudah bisa untuk mengurus semuanya ya. Dan alhamdulillah sudah setahun setengah saya mendirikan usaha ini, dan ini juga masih di kampung ya, dan saya sudah rekrut karyawan. Nggak tahu karyawan itu benar ataupun tidak ya, dia kerjanya yang penting ya dia harus buka tepatnya jam 8 dan tutup jam 22. Dan insya Allah nanti saya akan mencapai target baru lagi. Untuk kedepannya saya akan lebih menantang diri saya sendiri lagi, dan saya akan pindah dari sini ke tempat yang lebih baru lagi. Dan ini semua hasil yang ada di sini ini nggak saya belanja langsung ke Jakarta ya, kerasa pun juga ya orang biasa lah, saya nggak ada mobil, nggak punya kendaraan motor roda 2 doang, dan nggak mungkin belanja sebanyak ini ataupun belanja punya uang 5 juta itu pergi ke Jakarta. Jadi semuanya dari online ini ya, dan mungkin nanti nextnya saya akan belanja ke Jakarta untuk mendapatkan kualitas barang yang lebih baik lagi. Dan jangan lupa buat kalian yang mau menjadi pengusaha pemula, intinya kalian harus bisa bagaimana cara mengurus keuangan kalian dengan benar, karena nyawa seorang pengusaha, nyawa seorang yang mau berusaha menjadi pengusaha itu ada dalam keuangannya. Bagaimana cara dia mengurus keuangan yang baik, dan bagaimana cara dia mendirikan usaha yang baik. Intinya dalam usaha itu enggak seperti yang kita lihat orang-orang berusaha, dia hanya melihat luarnya saja, dia hanya melihat dia beli barang di orang lain dan kita hanya menjual. Ketika barang itu habis kita menjual, kita membelinya kembali di pusat dan kita menjualnya kembali eceran ke orang-orang yang membutuhkan ya. Enggak seperti itu usaha itu, dan usaha itu sungguh rumit sekali. Ketika pengatur keuangan hancur, ketika kita tidak menguasai bidang keuangan, tidak bisa mengurus keuangan, usaha akan semakin hancur. Jadi kita itu harus data, misalkan kita ada pengeluaran sekian, masuk sekian, dan modal sekian, nanti jumlahkan itu tiap hari, dan ada jumlah juga tiap bulan, dan ada jumlah juga tiap minggu, bukan tiap minggu, dan ada jumlah juga tiap tahunnya. Bagaimana ini penghasilan 1 tahun dan modalnya sekian, pengeluarannya sekian. Pengeluaran itu artinya kita makan kita tulis, kita minum kita tulis, kita isi bensin, isi paket data kita tulis. Tapi untuk kalau kalian mau belanja peralatan konter, tidak perlu kalian tulis ya. Misalkan mau belanja shopcase, mau belanja spare part, ya kalian tulis. Ketika barang itu laku, baru kalian catat pemasukan shopcase 10 piece per hari, 10 piece laku, dan modalnya langsung kalian tulis di situ. Dan otomatis keuangan kalian bisa lihat di pendataan tersebut ya, bahwa pemasukan tiap bulan itu sekian, pemasukan tiap hari itu sekian, dan kalian bakal mengetahuinya. Oh, jadi begini nih, jajan saya itu tiap bulan segini dan penghasilan bersisa segini. Jadi kita itu harus pinter-pinter dan rajin-rajin memanage keuangan kita supaya usaha kita itu semakin berkembang, dan kita itu harus pinter-pinter melihat kondisi di luar sana, apa yang konsumen kita butuhkan. Kita rokok dulu ya, jangan terlalu fokus sama usaha, kita harus happy juga ya. Di sini saya merokok, dan ya gak apa-apa sih merokok sebagai inspirasi bagi diri saya ini. Dan saya juga lagi pray di sini, nggak ada servisan, sih, tetapi lagi pesan dulu barangnya dan belum ada spare partnya ya. Ini pesan dari saya hanya segitu dulu, dan bagaimana cara merintis usaha selanjutnya nanti akan saya share. Ini sesuai pengalaman saya, bukan ini asal-asalan saya ngarang copy paste dari Google. Ini sesuai pengalaman saya. Dan untuk kalian mau merintis usaha ataupun kalian mau kerja di Batur, jadilah diri Anda sendiri dan jangan copy paste, dan jangan orang lain, jangan jadi diri orang lain, jadilah diri Anda yang original. Oke, next time video.